Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat Isya, tarawih dan witir ya rahmat Allah Jalla wa ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala karena kesempatan malam yang mulia ini Allah masih mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu dari rumah Allah Jalla wa ala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tema dalam kesempatan malam yang mulia ini insyaallah sedikit kita akan menyinggung tentang masalah hukum tabarruk dengan pepohonan dan bebatuan. Jamaah sekalian, apa arti tabarruk? Tabarruk itu artinya mencari berkah. Dan berkah itu jamaah sekalian, secara bahasa sebagian mengatakan berkah itu berasal dari kata baraka yabruku, seperti kalimat barakal ba'iru, ba'ir telah menderum, unta menderum. Apa kaitannya jamaah sekalian berkah dengan unta menderum? Kaitannya bahwasanya unta ketika menderum itu tenang, sulit untuk digerakkan. Dan seperti itulah perumpamaan harta yang berkah, tenang dan sulit untuk bergerak atau sulit untuk hilang. Sebagian yang lain mengatakan berkah itu dari kata birkah. Birkah itu dalam bahasa kita artinya kolam. Apa kaitannya kolam dengan berkah? Kolam itu jamaah memiliki beberapa sifat, diantaranya airnya banyak, bersih, tenang, tidak mudah hilang. Kaitannya dengan harta berkah, bahwa harta berkah itu bersih, tenang, bersih, tidak mudah hilang. Makanya sebagian yang mengatakan perumpamaan harta berkah dengan harta tidak berkah itu seperti sapi dan babi. Jamaah sekalian, babi itu sekali lahir mungkin bisa 5, bisa lebih. Sapi sekali lahir kebanyakannya 1, bahkan ya mungkin jarang 2 itu jarang. Tetapi kenyataannya yang sering kita lihat ya, bukan babi tetapi sapi. Kenapa jamaah sekalian? Karena sapi itu halal, babi itu haram. Dan seperti itulah perumpamaan harta yang barokah atau harta yang halal dengan harta yang haram. Terkadang sebagian orang dia mendapatkan harta dengan cara mudah, tetapi jamaah hilangnya cepat. Berapa banyak orang yang mungkin sebulan penghasilannya mungkin ya sampai puluhan juta, tetapi umroh nggak bisa, haji nggak bisa. Tapi sebaliknya ada seseorang yang mungkin gajinya cuma 3 juta, 4 juta, tetapi berkah. Dia tabung sedikit bisa umroh, bisa haji. Dan itulah perumpamaan harta yang barokah. Maka jamaah saat tabarruk itu artinya mencari berkah. Dan berkah itu secara istilah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Zahirnya sama tetapi kebaikannya berbeda. Sebagai perumpamaan jamaah sekalian, kalau misalkan ada 2 gelas, satu kita isi air zam-zam, satu kita isi air aqua. Zahirnya sama, tapi jamaah kalau dilihat dari sisi kebaikannya, gelas mana yang lebih banyak kebaikannya? Jawabannya gelas yang diisi air zam-zam. Dan itulah barokah. Contoh yang lain jamaah sekalian, ada seseorang 2 ya, masing-masing umurnya sama 40 tahun. Satunya hafal Quran, satunya berbakti kepada kedua orang tuanya, sholatnya rajin, akhlaknya baik. Satunya boro-boro hafal Quran, baca Quran pun nggak bisa, durhaka kepada orang tuanya. Zahirnya sama, tapi dari sisi keberkahan berbeda. Itulah
al-barakah. Maka jamaah sekalian, mencari berkah, sekali lagi jamaah, berkah itu sesuatu yang gaib, sehingga tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Sehingga tidak boleh setiap kita mengatakan batu ini ada berkahnya, tempat ini ada berkahnya, kecuali wajib bagi dia mendatangkan dalil. Karena sekali lagi jamaah sekalian, berkah itu sesuatu yang gaib. Contoh, kita mengetahui bahwasanya air Zam-Zam itu berkah dari mana? Dalil. Salat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000. Dari mana? Dalil. Salat di Masjid Nabawi 1.000, di Masjid Al-Aqsa 500. Dari mana? Dalil. Jadi tidak boleh kita ngarang-ngarang. Ini yang pertama, kaidah dalam menetapkan al-barakah atau tabarruk. Kaidah yang kedua jamaah sekalian, sesuatu yang sudah tetap berdasarkan dalil bahwasanya sesuatu tersebut ada barokahnya, seperti contohnya Zam-Zam, maka ingat, cara mendapatkan berkah tersebut harus sesuai dengan tuntunan syariat. Contoh, Al-Quran itu berkah. Bagaimana cara kita mendapatkan berkah di Al-Quran? Dibaca. Jadi jangan kertas ditulis ayat Al-Quran kemudian dijadikan jimat. Ini keliru. Zam-Zam itu berkah jamaah. Bagaimana cara kita mendapatkan berkah dari Zam-Zam? Jawabannya diminum. Jangan sampai kita bawa botol kecil, masukkan Zam-Zam, kemudian kita yakini ini jimat. Keliru. Sehingga sesuatu yang sudah ada berkahnya pun, maka ingat, cara mendapatkannya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak boleh kita karang-karang. Sehingga jamaah sekalian, ketika ada seseorang dia mencari berkah dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh dalil, berarti dia jamaah sekalian telah melakukan salah satu dari praktek-praktek kesyirikan. Kalau dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut hanya dia yakini sebagai sebab, tetapi Allah Jalla wa'ala yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka pelakunya jatuh dalam perbuatan syirik kecil. Tetapi kalau dia meyakini bahwasanya batu tersebut, pohon tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat secara zatnya, maka pelakunya jatuh dalam perbuatan syirik akbar. Kenapa jamaah sekalian? Karena mendatangkan manfaat, menolak mudarat itu hak khusus Allah, hak mutlak Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak boleh kita menetapkan kecuali harus berdasarkan dengan dalil. Allah Jalla wa'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatan ukhra. Afara'aitum, akhbiruni, khabarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat. Makanya masalian Lata dan Uzza ini diantara bentuk-bentuk sesembahan-sembahan orang-orang jahiliyah, yang dimana mereka menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Para ulama kita ketika mereka menjelaskan maksud ayat ini, Lat itu ada dua bacaan. Bisa dibaca Lata tanpa ditasdid, bisa juga dibaca dengan Lata dengan ditasdid. Kalau Lata tanpa tasdid ya masalian disebutkan oleh para ulama kita, maksudnya ismu sakhra. Jadi itu batu, batu besar yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Tapi kalau Lata ditasdid, itu nama orang jahiliyah yang dimana dia kerjaannya suka mencampur tepung, kemudian setelah itu jamaah sekalian dibagikan jamaah haji. Jadi ini orang soleh. Ketika meninggal akhirnya disembah oleh orang-orang jahiliyah. Adapun Uzza jamaah sekalian, Uzza ini pepohonan, yang dimana jamaah sekalian pohon ini ada jinnya. Sehingga ketika Fathul Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menebang. Akhirnya Khalid bin Walid pergi dan menebang pohon tersebut. Akhirnya kembali kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Khalid, ada apa di sana? Kata Khalid, ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Maka dia menyuruh kembali, coba kamu datang lagi. Ternyata jamaah sekalian, ketika Khalid datang kedua kalinya, ternyata di situ ada jinnya. Kemudian jinnya dipenggal oleh Khalid bin Walid. Dan itu jamaah sekalian mungkin terjadi. Terkadang pohon misalkan bunyi sesuatu dan itu mungkin jin.
Dan terkadang orang-orang yang lemah imannya, akhirnya dia sampai menyembah pepohonan tersebut. Dan jelas jamaah sekalian, ini termasuk ya bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga jamaah ini rahmati oleh Allah Jalla wa Ala, sekali lagi tidak boleh bagi kita sekalian untuk mencari berkah kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Baik kita bertabaruk ya dengan Zam-Zam, bertabaruk dengan bulan Ramadan misalkan, silakan, tidak masalah ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena bulan ini bulan berkah, nilainya sama, mungkin 29 hari, 30 hari, tetapi ketika dilihat dengan bulan-bulan yang lain, maka nilai berkahnya berbeda. Maka jamaah sekalian, ketika seseorang beramal soleh di bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu pula sebaliknya, ketika ada seseorang berani berbuat maksiat di bulan yang berkah ini, maka siksanya jamaah sekalian, azabnya akan Allah lipat gandakan dari sisi kualitasnya. Karena jamaah sekalian, berbeda ketika seseorang berbuat maksiat di luar bulan Ramadan, beda. Karena jamaah sekalian, azab itu akan berbeda-beda tingkatan kualitasnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya waktu. Atau misalnya jamaah sekalian, ketika faktor pendorong kita sedikit untuk berbuat maksiat, kok kita berbuat maksiat, maka di situ jamaah sekalian azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala. Contoh jamaah sekalian, di bulan Ramadan itu faktor kita untuk berbuat maksiat sedikit. Kenapa? Karena setan dibelenggu. Tapi kalau seandainya ada seseorang justru berbuat maksiat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, maka ingat, azabnya akan Allah lipat gandakan. Apalagi jamaah, dia berbuat maksiat dalam kondisi bertepatan dengan Lailatul Qadar, wal'idzubillah. Maka sehingga jamaah sekalian, selagi kita masih mendapatkan bulan Ramadan ini dan tersisa beberapa hari lagi, mari kita gunakan sisa waktu ini semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan terkhusus di 10 hari terakhir, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Lailatul Qadar. Karena ingat, satu hari nilainya lebih baik daripada 10 bulan. Kalau antum ketika Lailatul Qadar memberikan iftar, memberikan misalkan sahur, maka nilainya seperti kita memberikan makan, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika antum berzikir, ketika antum baca Quran bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu jamaah sekalian, cuma satu hari sempatkan waktu kita. Selama ini waktu-waktu kita gunakan untuk cari dunia. Masa jamaah sekalian 10 hari terakhir kita tidak sempatkan jamaah. Barangkali ini Ramadan terakhir, sehingga mari kita maksimalkan semaksimal mungkin agar kita sekalian di terkhusus Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan-bulan Ramadan yang berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.